Assalamualaikum kawan-kawan Enslap TV. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik selalu ya. Yuk kita bernostalgia lagi, karena di video kali ini Enslap TV akan mereview kembali film jadul Indonesia, yaitu melanjutkan kisah Jaka Sembung yang berjudul Si Buta Lawan Jaka Sembung. Soca si pendekar buta memenuhi sayembara yang diadakan pihak Belanda untuk membawa kepala Jaka Sembung ke hadapan mereka dengan imbalan 1.000 ringgit. Soca begitu yakin bisa mengalahkannya. Ternyata benar, Jaka Sembung yang terkenal sakti dan hebat tumbang begitu saja di tangannya. Dia pun berhasil membawa kepala Jaka Sembung pada pihak Belanda. Namun, siapa sangka uang yang sudah diberikan berniat diambil kembali oleh pihak Belanda dengan cara-cara licik. Saya mengerti maksud kapiten. Well, tunggu apa lagi? Siapa sangka juga kepala Jaka Sembung yang diserahkan berubah menjadi sesuatu yang mengejutkan. Kejutan apa yang dimaksud? Langsung saja kita ke alur ceritanya dan selamat bernostalgia. Tentara kompeni yang dipimpin The Sound mengobrak-abrik sebuah desa menggunakan meriam. Dia tak peduli penduduk desa lari kocar-kacir ketakutan, yang penting Jaka Sembung berhasil ditemukan. Saat keriuhan terjadi, seorang pemuda buta mendengar dari kejauhan. Ketika The Sound hendak memerintahkan pasukannya untuk menghabisi seluruh penduduk desa, Jaka Sembung dan beberapa pengikutnya menyerang mereka. The Sound pun berhasil dipanah dan melarikan diri. Seluruh penduduk desa merasa terselamatkan oleh Jaka Sembung. Mereka tampak lega, bersukacita, dan mengeluk-elukan Jaka Sembung yang sudah seperti pahlawan. Dengan susah payah, The Sound akhirnya berhasil sampai ke markas. Sayang, nyawanya tak terselamatkan. Buntut dari kematian The Sound, pihak Belanda mengadakan sayembara untuk menghadapi Jaka Sembung. Adakan sayembara. Mereka merasa bahwa untuk mengalahkan jagoan itu, dibutuhkan jagoan pribumi lainnya. Kita perlu jago-jago pribumi untuk menghancurkan Jaka Sembung. Siapapun yang bisa membawa Jaka Sembung, baik dalam keadaan hidup maupun mati, akan mendapat hadiah sebesar 500 ringgit. Untuk menangkap hidup atau mati si Jaka Sembung dengan hadiah 500 ringgit. Siapapun jagoan pribumi yang dapat menunjukkan kekuatannya di depan pihak Belanda akan mendapat 100 ringgit. Disediakan hadiah 100 ringgit. Pertempuran pun dimulai. Dari semuanya tersisa satu jagoan yang berhasil membunuh jagoan-jagoan lain. Namun, saat dia hendak meminta 100 ringgit yang dijanjikan, tiba-tiba seorang pemuda buta tadi tanpa sengaja masuk ke area pertempuran. Penonton yang melihatnya hanya bisa tertawa karena tak percaya dengan kemampuannya. Namun, pemuda buta yang diketahui bernama Soca Indrakusuma yang diperankan oleh Edmund Bangun atau si buta dari Gunung Iblis itu menunjukkan kemampuannya. Dengan sekejap, Soca berhasil mengalahkan jagoan tadi. Dia lalu mengenalkan diri ke pihak Belanda. Walau dirinya buta, Soca bisa merasakan melalui pori-porinya. Soca rupanya tertarik dengan tawaran 500 ringgit yang diberikan pihak Belanda. Demi 500 ringgit. Padahal dia sendiri pernah mengatakan pernah simpati dengan perjuangan Jaka Sembung. Itulah bisik seorang perempuan bernama Dewi Magi. Di samping area pertarungan, Dewi Magi mengingatkan Soca bahwa dirinya sudah terlalu jauh, tapi pemuda itu tidak peduli. Terlalu jauh, Soca. Itu urusanku. Mari. Demandes kemudian membawa Soca masuk ke dalam ruangan, sementara Dewi Magi bergegas pergi. Mandes memerintahkan Soca untuk membawa kepala Jaka Sembung, baru setelah itu dia akan memberikan uang 500 ringgit sebagai imbalan. Soca menolak karena dia ingin bayaran yang lebih tinggi. Pihak Belanda lalu menyetujui akan memberinya 1.000 ringgit. 1.000 ringgit. Tanpa buang waktu, Soca didampingi beberapa pasukan Belanda mulai mencari Jaka Sembung. Mereka kembali datang ke desa yang tadi sudah dihancurkan dan hanya mendapati mayat-mayat pasukan Belanda tergeletak di pinggir sungai.
Dewi Magi yang mengintip dari atas pohon berbisik dan memberitahu Soca bahwa Jaka Sembung ada di kebun pisang di dekat sana. Sampai di kebun pisang, Soca dikepung oleh penduduk desa. Namun sekejap mata Soca bisa membunuh mereka semua. Merasa dibohongi, Soca berteriak memanggil Jaka Sembung dan memintanya keluar. Dari jauh terdengar suara Jaka Sembung menyauti panggilan Soca. Mereka berdua pun akhirnya memulai pertempuran. Soca dan Jaka Sembung saling serang dan melukai. Mereka adu kekuatan dan jurus-jurus yang dimiliki. Pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh Soca. Dia berhasil memenggal kepala Jaka Sembung dan membawanya ke pihak Belanda. Sepanjang jalan Soca mendapat cemooh dari warga yang memanggilnya pengkhianat. Dengan sombong, Soca meletakkan kepala Jaka Sembung dan memperlihatkannya pada Mandes. Mandes kemudian memerintahkan bawahannya untuk memancangkan kepala Jaka Sembung di gerbang depan. Belly, pancangkan kepala bajingan ini di depan pintu gerbang. Selanjutnya Soca meminta imbalan yang sudah dijanjikan. Mana hadiah yang 1.000 ringgit itu? Oh, tentu. Mandes lalu memberinya sepeti uang ringgit, persis berjumlah 1.000. Setelah menerima upahnya, Soca pun pergi. Kapten Mandes rupanya menyesalkan upah yang dia berikan pada Soca karena uang sebanyak itu bisa dipakai untuk membeli senjata, 1 kapal, dan menghidupi pasukan mereka selama 1 tahun. Dan juga dapat membeli amunisi 1 kapal. Maksud Mandes dipahami oleh bawahannya. Mereka tahu harus melakukan apa pada Soca. Rupanya kau juga sudah tahu apa yang harus kulakukan. Cerita berlanjut saat Soca berjalan pulang sambil membopong peti berisi uang dalam jumlah banyak. Dewi Magi mengawasinya dari atas pohon. Begitu juga dengan pihak Belanda. Tanpa basa-basi pasukan Belanda mulai memberondong Soca dengan tembakan. Soca berhasil melarikan diri dan mulai membalas serangan. Di luar perhitungan, Soca berhasil ditembak oleh salah satu pasukan Belanda, tapi dia dapat mengeluarkan peluru yang bersarang di dadanya. Soca lalu tak sadarkan diri. Di saat itulah Dewi Magi datang menyelamatkannya. Rupanya Dewi Magi punya hasrat dan cinta terpendam pada Soca, sehingga ketika lelaki itu tak sadarkan diri, Dewi Magi berusaha menguasai tubuhnya. Tak lama Soca sadar dan berontak. Dia menolak cinta Dewi Magi karena hatinya memang telah tertutup untuk wanita lain setelah kematian sang kekasih. Cinta sejati telah kukubur bersama kekasihku yang telah tiada. Mendengar penolakan Soca, Dewi Magi marah dan meminta uang dalam peti itu sebagai ganti. Soca tak keberatan memberinya sebagian, tapi Dewi Magi meminta semuanya. Lalu apakah Soca bersedia memberikan uang miliknya pada Dewi Magi? Kita lanjutkan alur ceritanya. Semuanya. Untuk apa? Oh, tentunya tidak. Karena Soca akan menyerahkan uang tersebut pada perguruannya Jaka Sembung untuk biaya perjuangan mereka melawan Belanda. Tentu membuat Dewi Magi sangat marah dan menyerang Soca. Ternyata obat yang ditempelkan di luka tembak pada tubuh Soca adalah senjata beracun Dewi Magi, sehingga Dewi Magi dapat mengendalikannya dari jarak jauh. Saat Dewi Magi akan melumpuhkan Soca, Jaka Sembung dan pengikutnya menolong Soca. Kelumpuhkan kau seumur hidupmu. Dewi Magi melarikan diri. Lalu Soca dibawa ke perguruannya Jaka Sembung untuk diobati oleh sang gurunya Jaka Sembung. Setelah Soca sadar, Soca memberikan uang 1.000 ringgit tersebut pada Jaka Sembung untuk biaya perjuangan. Untuk membalas penolakan Soca, Dewi Magi mengadukan kebohongan Soca pada company, bahwa yang dipajang di depan gerbang bukanlah kepala Jaka Sembung, melainkan kepala kambing yang disihir menyerupai kepala Jaka Sembung. Lalu Dewi Magi menawarkan diri bekerja sama dengan company untuk meringkus Jaka Sembung dan Soca. Company tidak begitu saja menerima tawaran Dewi Magi.
Setelah company minta ditunjukkan kemampuan Dewi Magi pun menunjukkan kesaktiannya dan disetujui bekerja sama dengan suatu imbalan. Nona akan saya berikan sebuah daerah khusus untuk Nona kuasai. Cerita beralih ke padepokannya Dewi Magi. Setelah Dewi Magi mengumumkan pada pengikutnya dalam hal kerjasama dengan company, lalu dia mempermainkan seorang pria yang telah berhasil dia culik. Jadi padepokan Dewi Magi itu perkumpulan pendekar wanita yang berhasrat dan suka mempermainkan para pria gitu guys. Dan incaran selanjutnya mereka menginginkan Soca dan Jaka Sembung untuk melayani mereka. Saat Dewi Magi sedang asik, dua anak buahnya datang dengan menangis dan mengadu bahwa mereka dikerjain Jaka Sembung dan Soca. Mengetahui Soca berada di kediaman Jaka Sembung, kemudian Dewi Magi menyusup ke rumah guru Jaka Sembung dengan ilmu menghilangnya. Dewi Magi berniat mencuri uang 1.000 ringgit yang dibawa Soca. Tidak ada yang menyadari Dewi Magi menyusup kecuali Soca yang memiliki pendengaran yang sangat tajam. Soca mendengar langkah kaki dan hembusan nafas. Yang terdengar cuma langkah, dengus napas, bau yang wangi. Saat semua orang kesusahan menghadapi Dewi Magi yang tidak nampak, Soca berhasil membuat Dewi Magi nampak dengan menggunakan kain sarung. Ketika Dewi Magi menghilang untuk yang kedua kalinya, guru Jaka Sembung melemparkan goloknya sehingga mengenai tubuh Dewi Magi. Dilanjutkan Jaka Sembung menyerang. Dewi Magi terluka parah dan dibiarkan melarikan diri. Dengan keadaan sempoyongan, Dewi Magi terus berjalan hingga sampai di goa tempat tinggal gurunya. Dewi Magi berhasil disembuhkan oleh gurunya dan dia meminta bantuan guru untuk menculik Kinong. Kinong itu adalah adik dari Jaka Sembung yang bertujuan untuk memancing Jaka Sembung dan Soca. Karena gurunya mau membantu, maka Dewi Magi menghadiahi pada gurunya. Saat Kinong akan menghampiri Soca yang hendak membajak sawah, Kinong dipanggil Dewi Magi dan gurunya yang berpura-pura menjadi petani tua. Soca menyadari bahwa Kinong diculik dan dia berusaha menyelamatkan Kinong namun tidak mampu untuk mengalahkan guru Dewi Magi. Sehingga Kinong berhasil dibawa lari oleh mereka. Kinong dibawa ke markas Dewi Magi dan digantung di atas sumur maut. Sumur maut adalah sumur untuk mengeksekusi korban dari Dewi Magi dan anak buahnya. Biasanya korbannya adalah para pria setelah mereka puas mempermainkannya. Jaka Sembung yang mengejar mereka pun sampai di goa tempat tinggal Dewi Magi. Jaka Sembung berhasil melewati jebakan dan mengalahkan anak buah Dewi Magi sehingga dapat masuk ke dalam goa. Jaka Sembung pun berhasil menemukan Kinong yang digantung di atas sumur maut. Kemudian disambut oleh Dewi Magi dan itulah tujuan Dewi Magi menculik Kinong, agar Jaka Sembung masuk ke dalam perangkapnya. Dewi Magi memberikan penawaran, untuk keselamatan Kinong, Jaka Sembung harus mau melayani kepuasan Dewi Magi. Namun Jaka Sembung menolaknya. Penolakan itu tentu membuat Dewi Magi kesal. Saat Jaka Sembung menghindari lemparan dua tombak yang dilempar kedua anak buah Dewi Magi, justru membuatnya terpancang di dinding bukit. Dewi Magi memberikan kesempatan pada Jaka Sembung untuk memutuskan penawaran dan Dewi Magi meninggalkan tempat itu. Setelah itu datang Soca, guru Jaka Sembung serta pengikutnya dari atas bukit. Sebelum melakukan penyerangan, mereka mengatur siasat terlebih dahulu. Soca ditugaskan untuk menolong Jaka Sembung, guru Jaka Sembung dan beberapa pengikutnya menyelamatkan Kinong, selebihnya bertugas untuk menyerang. Dengan kesaktian yang dimiliki guru Jaka Sembung, bambu yang mereka bawa dapat dilempar dan mendarat di bawah Kinong, menutupi lubang sumur maut. Secara cepat mereka yang bertugas sebagai pemanah, memanah tali yang mengikat Kinong sehingga tali putus dan Kinong jatuh pada bambu yang sudah dilempar tadi. Secara bersamaan semuanya melakukan penyerangan secara serentak. Terjadilah pertempuran antara kedua perguruan tersebut. Dalam kericuhan tersebut, Dewi Magi menyadari sehingga keluar dari persembunyiannya bersama para pengawalnya. Dewi Magi pun mengatur rencana sebelum membalas penyerangan. Dia menugaskan si putih untuk meminta bantuan gurunya, dan menugaskan si hijau, merah, dan ungu untuk menahan serangan, sedangkan Dewi Magi sendiri pergi untuk meminta bantuan pada company. Si hijau, merah, dan ungu menggunakan kekuatan angin sehingga pengikut Jaka Sembung bergelimpangan. Bersamaan dengan itu, Dewi Magi berada di markas company sedang meminta bantuan. Kembali ke kediaman Dewi Magi, gurunya Dewi Magi sudah tiba di sana dan menyaksikan si hijau, merah, dan ungu sedang bertarung dengan Soca, Jaka Sembung, dan gurunya.
hingga ketiga pengawal Dewi Magi tersebut terkalahkan. Guru Dewi Magi yang tidak terima pun menyuruh si putih untuk menyerang. Saat si putih terbang untuk menyerang, lalu dia dilempar dengan kanuragan Guru Jagasembung sehingga meledak. Guru Dewi Magi turun dari atas bukit untuk membalas. Soca, Jagasembung, dan bahkan gurunya pun kewalahan saat berhadapan dengan Guru Dewi Magi yang memiliki kesaktian tinggi. Apalagi dia memiliki ilmu kebal serta ekor yang dapat membelit siapapun lawannya. Guru Jagasembung memerintahkan Jagasembung untuk menancapkan goloknya ke tanah untuk melemahkan ilmu kebal Guru Dewi Magi dan menebas ekornya. Jagasembung berhasil menebas putus ekornya setelah menancapkan goloknya di tanah, sehingga Guru Dewi Magi lemah dan tidak sakti lagi. Lalu dia digebukin massa. Guru Jagasembung memerintahkan semua pengikutnya untuk menghindari Guru Dewi Magi dan tiarap. Lalu Guru Jagasembung melemparkan lagi ilmu kanuragannya pada Guru Dewi Magi sehingga dia meledak dan terbakar. Setelah itu Dewi Magi beserta pasukan Belanda datang dan mengebom gerbang padepokan Dewi Magi yang terbuat dari bambu menggunakan meriam. Belanda tidak memperdulikan kata-kata Dewi Magi bahwa di sana ada gurunya. Setelah beberapa kali menembakkan meriam, mereka menyerang dan menembakkan senapan-senapan mereka. Pengikut Jagasembung pun mulai berguguran. Tiba-tiba ada pendekar perempuan. Mimin juga kurang tahu dia siapa. Dia melemparkan goloknya sehingga beberapa pasukan Belanda yang menyerang pun tertebas. Di kesempatan itu pengikut Jagasembung menyerang Belanda hingga semua pasukan Belanda tumbang dan tersisa kapiten dan 4 orang yang bertugas menyalakan meriam. Mengetahui pasukannya tumbang, kapiten memerintahkan untuk menembakkan meriam. Tidak peduli Dewi Magi berada di sana. Dewi Magi sangat kecewa dengan kompeni yang telah menghancurkan padepokannya dengan meriam. Dewi Magi yang kesal pun akan membalas kapiten dan sisa pasukannya. Namun saat berusaha mendekati, dia ditembak beberapa kali. Di sisa-sisa tenaganya dia mengeluarkan kanuraganya sehingga 3 dari prajurit Belanda tewas. Dewi Magi yang masih dapat bertahan ditembak kapiten hingga tumbang. Karena kapiten terus menembakkan meriam, Soca dan Jagasembung berusaha untuk membungkam meriam itu, meskipun guru melarang karena berbahaya. Saat mereka mendekat ke arah meriam itu, lalu ditembak oleh kapiten mengenai dada Soca. Ketika meriam akan dinyalakan untuk menembak mereka, Dewi Magi masih bertahan dan menombak kapiten dengan bambu. Kapiten roboh. Tersisa 1 prajurit kompeni yang berusaha menyalakan meriam. Jagasembung segera melempar dia menggunakan golok sehingga prajurit kompeni itu tumbang. Soca tersentuh dengan pengorbanan Dewi Magi. Dia menyadari ketulusan Dewi Magi, namun Dewi Magi sudah kecewa pada Soca yang sudah menolak cintanya. Secara diam-diam ternyata kapiten masih hidup dan menyalakan meriam ke arah mereka. Dewi Magi yang menyadari pun berlari mengorbankan dirinya dengan menutup meriam itu menggunakan tubuhnya, sehingga meriam itu meledak di tempat dan menewaskan Dewi Magi serta kapiten. Soca pun tampak kehilangan orang yang mencintainya untuk yang kedua kalinya. Secara keseluruhan, film Si Buta Lawan Jagasembung yang rilis pada tahun 1983 ini merupakan film laga epos dewasa yang cukup mengecewakan dari segi alur dan konflik utama, terutama karena ia lebih banyak menceritakan tentang nafsu syahwat Dewi Magi dibanding kisah Jagasembung sendiri. Namun, jika kamu ingin tahu atau rindu dengan film laga Indonesia zaman dulu, tidak ada salahnya untuk nonton. Namun, harap hati-hati saat akan menontonnya bersama keluarga. Pasalnya film ini cukup banyak memuat adegan-adegan dewasa yang berani. Adegan-adegan dewasa dipertontonkan secara implisit, memperlihatkan bagaimana gairah Dewi Magi saat bercinta dengan pemain pria. Satu lagi, Si Buta dan Jagasembung juga sangat meyakinkan saat mempertontonkan adegan-adegan penuh luka dan darah. Jadi harap bijaksana saat menontonnya. Oke, boleh tuliskan pendapat kamu di komentar ya. Sampai jumpa.